warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Kepemimpinan Administrator PKA 12 tahun 2026. Pada pagi hari ini kami membedah isu yang sangat krusial bagi generasi mendatang untuk anak-anak kita, khususnya di bumi Cendrawasih di Provinsi Papua Tengah. Kawan-kawan, berdasarkan data survei kesehatan Indonesia, prevalensi stunting di Provinsi Papua Tengah masih berada di angka yang cukup tinggi, yaitu sebesar 39,4%. Angka ini menempatkan Papua Tengah sebagai salah satu wilayah dengan prevalensi stunting tertinggi di Indonesia dan jauh dari target nasional yang sebesar 14%. Tantangan geografis, pegunungan, keterbatasan logistik, hingga dinamika lokal menuntut para pejabat di Provinsi Papua Tengah untuk tidak lagi bekerja secara business as usual. Kita butuh konvergensi lintas instansi, lintas sektor. Hari ini kita telah menghadirkan 4 narasumber terkait dengan bagaimana kita menyelesaikan permasalahan-permasalahan kepada kegiatan penanganan stunting, khususnya di Provinsi Papua Tengah ini. Mungkin yang pertama kami perkenalkan Bu Emi Trimasrura dari Dinas Kesehatan. Selamat datang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian narasumber kita yang kedua, Pak Raden Rahmat Saleh, ini dari Bapelitbang, yang akan membicarakan nanti perencanaan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah Ibu Wantin Diarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bu di podcast kita pada hari ini. Kemudian narasumber kita yang keempat yaitu Pak Irsam. Selamat datang Pak. Selamat datang. Pak Irsam ini merupakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Selamat pagi Bapak semua. Pagi, Pagi. Pak Moderator. Baik, kita langsung kepada, kita mungkin akan mempertanyakan yang pertama yaitu kepada Bu Emi ya, dengan Dinas Kesehatan. Jadi bagaimana Bu untuk penjelasan terkait dengan di Provinsi Papua Tengah ini yang prevalensi stuntingnya masih sangat tinggi Bu? Silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Pak Yan sebagai moderator. Kami di Dinas Kesehatan yaitu fokus pada penanganan stunting, yaitu intervensi spesifik, di mana intervensi spesifik ini kita menangani dari mulai remaja dengan pemberian tablet tambah darah, ya, pemeriksaan anemi, dan juga kita menangani ibu hamil, kemudian bayi balita. Jadi khusus untuk Papua Tengah ini ya, yang geografisnya sangat menantang bagi kami untuk memberikan intervensi-intervensi kepada sasaran stunting tadi. Jadi kami harus memberikan makanan tambahan ya, berupa makanan tambahan lokal. Jadi kita harus memastikan bahwa makanan tersebut harus benar-benar sampai kepada balita ibu hamil tersebut ya, karena itu merupakan salah satu cara kita menangani stunting. Jadi penanganan ini bukan hanya sekedar merealisasikan anggaran ya, mendapat penghargaan, WTP dan sebagainya, tapi ini merupakan tanggung jawab kita untuk menurunkan stunting di bumi Papua Tengah ini ya, agar kita dapat merealisasikan menurunkan angka stunting dari 34 tadi menjadi paling tidak kita bisa hampir lah ya mencapai target nasional, walaupun itu memerlukan kerja keras ya, memerlukan pengorbanan dan juga memerlukan anggaran yang tidak sedikit, karena kita melihat situasi Papua ini yang begitu menantang. Saya rasa demikian sementaranya Pak. Baik, Bu Emi, berarti tadi kata kuncinya adalah pekerjaan Dinkes bukan cuman soal laporan SPJ yang rapi Bu ya, benar. tetapi bagaimana outcome yang langsung dapat menurunkan angka prevalensi yang tinggi, sangat tinggi itu, yang pada akhirnya kita berharap anak-anak kita di Papua Tengah dapat benar-benar tumbuh secara sehat. Benar. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Emi terkait dengan tugas Dinas Kesehatan gitu ya di Provinsi Papua Tengah. Kami mungkin akan beralih ke Bapelitbang dulu nih. Ini gimana nih? Karena ketika stunting kita ingin menurunkan prevalensinya, tentu
ini tidak hanya tugas Dinkes sebenarnya gitu kan. Nah, ini apakah bagaimana spesifik Bapelitbang dalam berperan di dalam penurunan stunting ini? Silakan Pak Ahmad. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Septian atas waktunya. Tadi di awal sudah disampaikan oleh Bu Emi terkait peran dan fungsinya Dinkes di dalam penanganan stunting. Khususnya yang kita bahas adalah penanganan stunting di Papua Tengah ya. Memang kalau kita lihat, kita baca sungguh luar biasa. Angkanya masih di angka mendekati angka 34% ke atas. Padahal di target nasional itu 14 atau 15%. Artinya ini butuh effort dan butuh kerjasama yang luar biasa, khususnya di kabupaten atau kota Papua Tengah, baik itu Bapedanya, baik itu Dinkesnya atau perangkat daerahnya secara keseluruhan. Kami dari Bapelitbang melihat dan mencoba gitu kan, bahwasanya di dalam penanganan stunting itu selain ketepatan perencanaan, kualitas kolaborasi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya itu yang daerah miliki itu sangat berperan penting. Karena di dalam stunting itu permasalahan pembangunan yang sangat kompleks. Selain karena dipengaruhi oleh kesehatan ibu dan anak, ketersediaan pangan bergizi, sanitasi, akses air bersih, hingga pola asuh keluarga. Nah, kami Bapelitbang mempunyai peran di dalam penanganan stunting, dan ini semoga menjadi solusi untuk kawan-kawan kita di Kabupaten Papua Tengah. Yang pertama, tentunya Bapelitbang mempunyai tugas sebagai penggerak dan penghubung seluruh perangkat daerah untuk memastikan setiap program dan kegiatan berjalan dengan arah yang sama. Jadi harus saling berkolaborasi, harus saling selaras. Yang kedua, memiliki target yang jelas serta berkontribusi langsung terhadap penurunan angka stunting melalui proses perencanaan dan penganggaran daerah. Artinya kita di Bapelitbang selaku perencana, kita harus juga berkolaborasi dengan BPKD selaku penyedia anggaran. Dan sampai nanti di Bapeda sudah ditetapkan program-programnya, nanti di anggarannya tidak terakomodir. Nah, itu harus saling berkolaborasi. Yang ketiga, kami mendorong agar setiap intervensi yang dilakukan benar-benar berbasis data, tepat sasaran dan menyentuh kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Izin Pak Septian, mungkin secara garis besar itu yang dapat kami sampaikan, sampai nanti mungkin kita berdiskusi lebih lanjut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad, tadi sudah di-spill dikit nih bagaimana untuk penurunan angka stunting di Papua Tengah ini kita memerlukan kolaborasi nih. Kolaborasi antar tadi sudah di-spill, tidak hanya Dinkes nih, tetapi juga dari OPD terkait. Kami tadi kita sudah memperkenalkan bahwa ada narasumber kita gitu ya dari bidang peternakan. Nah, ini kami bagaimana nih Bu kita menjaga, kalau kita melihatkan kondisi Papua Tengah ini berada di tengah-tengah pegunungan nih Bu. Nah, ini bagaimana asupan gizi nih untuk anak-anak kita di Provinsi Papua Tengah agar nanti agar bisa turun nih angka stuntingnya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Bu tentang tugas kita di bidang peternakan nih untuk mengamankan logistik kita. Silakan Bu. Terima kasih Pak Moderator. Tadi sebelumnya sudah disinggung juga oleh Pak Rahmat ya, terkait stunting ini ya tidak akan lepas dari ketersediaan pangan ya. Terutama stunting ini akan sangat dipengaruhi ya oleh protein hewani. Nah, daging, telur, susu itu sangat mempengaruhi pertumbuhan anak ya untuk tinggi badannya ya Bu ya. Jadi ini memang yang jadi kendala di kita itu adalah risiko untuk ketersediaan pangan itunya sendiri. Jadi ada risiko operasional dan seperti disampaikan Pak Moderator bahwa wilayah kita ini kan wilayah geografisnya ada pegunungan, mungkin cuaca juga tidak memungkinkan untuk ketersediaan pasokan secara kontinus ya. Nah, melalui paparan tadi ya yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu juga tadi, kami menilai ya di sini ada penilaian risiko. Jadi perlu kita menyusun peta risiko dan rencana tindak penanganan risiko itu sendiri. Bagaimana kita memberdayakan masyarakat kita untuk dapat memproduksi pangan lokal, khususnya sumber daya dari hewani ya, pangan asal hewani itu dengan memanfaatkan lahan pekarangan. Jadi dengan mereka memanfaatkan lahan pekarangan, misalnya beternak ya Bu ya, itu dapat menghasilkan telur, daging yang bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Saya rasa support dari Bapeda ini sangat penting nanti Pak, untuk agar program kita memberdayakan masyarakat di memanfaatkan lahan pekarangan khususnya itu dapat dilaksanakan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih Bu Tin. Ini tadi terkait dengan peternakan. Kita sama-sama tahu bahwa Provinsi Papua Tengah juga selain mempunyai wilayah yang luas ya, tanah yang luas, ini juga mempunyai wilayah kelautan. Nah, ini kami mungkin ingin bertanya sedikit nih sama Pak Irsam ini terkait dengan bagaimana Dinas Kelautan dan Perikanannya memanfaatkan apa inovasi-inovasi yang bisa kira-kira kita munculkan untuk berkolaborasi dalam penurunan angka stunting di Provinsi Papua Tengah. Silakan Pak Irsam. Siap. Terima kasih Pak Moderator. Memang persoalan stunting ini menjadi persoalan yang membutuhkan kolaborasi kita bersama, tidak hanya satu sektor, melainkan beberapa sektor mengatasi persoalan tersebut karena berkaitan dengan hal-hal yang dapat menumbuh kembangkan anak-anak seperti dinas kesehatan, Bapeditbang, kemudian peternakan dan lain sebagainya, termasuklah dinas kelautan perikanan provinsi setempat. Nah, seperti kita ketahui bahwa Papua Tengah itu memiliki potensi sumber daya laut dan darat yang sangat luar biasa. Nah, sebenarnya potensi ini dapat kita manfaatkan melalui berbagai program seperti Gemar Makan Ikan, dengan tujuan memberikan asupan gizi atau asupan protein yang berasal dari ikan yang memiliki kandungan omega yang sangat luar biasa untuk diberikan kepada anak-anak. Nah, oleh karena itu, untuk melaksanakan itu kita menggunakan strategi 3 cara. Satu, kita membentuk tim ini yang terdiri dari tim dari instansi pemerintah beserta penyuluh. Nah, tim ini bertujuan untuk memastikan bahwa distribusi protein ataupun bantuan untuk asupan gizi ke anak-anak ini dapat terlaksana dengan baik. Itu. Kemudian yang kedua, kita membentuk tim kepatuhan terhadap internal yang memastikan standar dan manajemen atau standar manajemen risiko dapat berjalan dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga, tim yang ditugaskan untuk semacam memastikan bahwa anggaran yang diberikan kepada program tersebut dapat berjalan dengan baik. Nah, ini khususnya dari inspektorat tim ini. Mungkin saya kira dengan demikian program-program tersebut dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita bersama. Mungkin moderator, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, Pak Irsam, terima kasih. Tadi kita sudah bersama-sama ya mendengar penjelasan dari 4 narasumber kita dari Dinkes tadi bercerita bagaimana program yang dijalankan itu harus benar-benar outcome-nya jelas ya Bu ya. Tidak hanya mendapatkan predikat WTP dari BPK misalnya gitu ya, ataupun SPJ-nya secara rapi, tapi tentang bagaimana angka stunting itu benar-benar turun dan di lapangan juga gitu ya, anak-anak kita bertumbuh dengan baik yang memang sesuai dengan yang ada gitu ya. Kemudian terkait dengan penganggaran dan perencanaan tadi Pak Rahmat juga sudah menyampaikan bahwa perencanaan ini harus bersama-sama. Kita harus berkolaborasi di antara OPD-OPD yang mempunyai tanggung jawabnya masing-masing gitu ya, Pak Rahmat ya. Sehingga apa yang jadi kerjanya keroyokan nih jatuhnya gitu ya. Karena tidak hanya kita bebankan kepada Dinkes, tetapi mulai dari gizinya tadi Bu Antin juga sudah menyampaikan kalau bagaimana memitigasi resiko terkait dengan kesiapan pangan kita gitu ya, bagaimana agar pangan sampai ke anak-anak di Provinsi Papua Tengah dan juga meluncurkan inovasi juga ya Bu ya,
bagaimana untuk memperkuat pangan-pangan lokal di tanah-tanah yang masih kosong di sebelah-sebelah rumah di Provinsi Papua Tengah. Tadi Pak Irsam juga membicarakan tim bagaimana manajemen dalam memitigasi risiko di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan di setiap dinas gitu ya. Mungkin pada hari ini cukup sekian kawan-kawan kita podcast terkait dengan kepemimpinan administrator. Mungkin sampai jumpa di lain waktu. Semoga apa yang podcast pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu yang telah bersedia hadir di podcast kita pada hari ini. Terima kasih. Kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.